menjelang sore semuanya. Ini masih pada ngantuk ya? Biasanya jam-jam segini habis makan siang kenyang, ya waktunya tidur biasanya. Saya juga dulu waktu kuliah begitu soalnya. Oke, terima kasih. Saya punya waktu kira-kira 30 menit untuk memaparkan kira-kira mengenai jaringan itu apa aja. Mostly nanti yang akan saya ceritakan adalah apa yang sudah pernah saya jalani kira-kira sejak tahun 2000, sejak saya lulus kuliah. Hampir 12 tahun. Mungkin bisa dilihat kalau mau tahu saya siapa. Nama saya Yudi Kristiano. Saya kebetulan tahun 2000 lulus dari ITB, Teknik Elektro, Telekomunikasi tepatnya. Kemudian saya sudah cukup malang melintang di provider e-commerce, kemudian konsultan juga kemudian saya juga pernah di tambang batubara. Apa itu? Kenapa mesti saya masuk ke tambang batubara? Bingung kan? Saya jurusan Teknik Elektro, Telekomunikasi, kenapa masuk tambang batubara? Jangan salah, saya di sana juga menangani urusan jaringan. Itu namanya perusahaan besar, nggak mungkin nggak ada IT-nya. Setuju? Kalau ada IT berarti ada jaringan juga. Kalau nggak ada jaringan, yang namanya aplikasi, database, kemudian apapun namanya itu nggak bisa jalan. Siapa yang mau akses? Harus ada jaringan. Istilahnya, kalau truk membawa semen, membawa bahan baku, itu kalau nggak ada infrastruktur jalan rayanya, itu nggak bisa jalan. Bisnisnya nggak jalan, mandek. Itulah di network itu seperti itu, ibarat jalan raya. Jadi kalau jalan rayanya jelek, apapun yang lewat di situ akan selalu bermasalah. Oke, langsung aja. Pak, ini saya belum terbiasa dengan ini, maaf. Yang bawah ya. Oke, rekan-rekan di sini semua kebanyakan tingkat 1 dan 2 ya. Pasti sudah tahu apa itu network kan? Network belum tahu? Waduh, dosennya mana dosennya? Ada yang nggak punya Facebook? Siapa yang nggak punya Facebook? Ada yang nggak ngerti internet? Semua pasti tahu internet kan? Internet itu bagian dari internet itu adalah network yang sangat besar. Jadi bagian kecil kalau dari istilah network secara garis besar. Internet itu salah satu network, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini definisinya menurut Wikipedia nih, saya nyontek dari Wikipedia soalnya. Komputer network atau biasa disebut network aja, itu adalah koleksi dari komputer atau hardware, printer, kemudian server, kemudian apapun yang ada terkoneksi ke dalam jaringan. Bahkan handphone kita ini, handphone dari yang paling jadul sampai yang paling baru itu kalau dia terkoneksi ke dalam satu jaringan, artinya dia bagian dari network preferal. Jadi network itu nggak cuma IP, ada network macam-macam. Tapi di sini kita lebih banyak fokus ke IP-nya, ke arah internet. Oke, ini kayaknya ada yang sakit matanya. Lihat klip ini. Jadi intinya network itu menghubungkan segala peripheral yang terhubung satu sama lain sehingga bisa saling sharing resource dan informasi. Contohnya seperti apa? Ini kita lihat. Komputer terhubung dengan komputer pakai kabel UTP. Ada yang sudah pernah menghubungkan seperti ini? Ya, itu namanya sudah terhubung dengan network, walaupun cuma 2, ad hoc atau wireless. Satu komputer notebook ketemu dengan notebook pakai ad hoc wireless, itu sudah terhubung dengan network. Atau kalau kita mau perbesar lagi, maaf, ini saya mesti mencet apa ini? Oke. Ini
Itu yang tengah biru-biru itu adalah switch atau hub. Kalau kita menghubungkan lebih dari dua komputer, kita perlu yang namanya hub atau switch. Itu juga network. Kemudian kalau tambahkan lagi dengan router yang connect ke internet, itu juga network. Sekarang network LAN kita ini sudah terhubung ke internet, sudah menjadi bagian dari internet. Kalau tadi masih tanpa ini kita bisa sebut sebagai LAN saja. Contoh ini apa? Warung-warung game online. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau yang suka main Counter Strike, ada servernya di situ, saling terhubung. Contohnya seperti ini. Simple kan? Nggak susah kan network itu? Gampang. Betul, setuju saya. Pada saat terhubung internet, router atau PC server itu lakukan internet connection sharing atau pakai proxy atau apapun namanya, sehingga semua komputer yang terhubung di dalam LAN itu bisa connect ke internet. Itu sudah menjadi bagian dari internet. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah internet yang tersimplifikasi, atau yang simple aja. Jadi normalnya internet user di sini ada yang contohnya UMN pasti terhubung ke salah satu ISP atau dua atau tiga kalau mau ada redundancy. Kemudian ISP itu saling terhubung satu sama lain. Jadi terbentuklah satu cloud internet. Ada yang tier 2 ISP, nanti ada tier 1-nya di atas. Biasanya yang ada yang terhubung dengan customer itu adalah tier 3. Simple masih kan? Very simple internet seperti itu. Network seperti ini, jadi nggak ada yang susah. Jadi mudah-mudahan nanti banyak yang tertarik untuk belajar mengenai jaringan. Kemudian ini apa? Inilah internet sesungguhnya. Ada berapa banyak titik itu router-router yang ada di terhubung dalam internet? Crowded ya? Crowded. Ya, kalau kita lihat secara menyeluruh sangat crowded. Kira-kira ada 400.000 network prefix sekarang yang ada di internet. Lebih 433.000 sekian kalau nggak salah saya terakhir. Artinya semua internet user yang ada di Indonesia, di Amerika, di Kyrgyzstan, di Amerika, Eropa, segala macam itu terhubung dalam satu cloud internet yang kira-kira digambarkan seperti ini. Ada berapa banyak ISP atau autonomous system yang ada di internet? Di dunia untuk mengurus internet itu kira-kira 40.000 atau sampai 50.000. Sebenarnya maksimum bisa sampai 65.536. Tapi kenyataannya ada satu bagian yang dipakai buat private. Jadi 40.000, 50.000 itu normal. Dan sekarang kondisinya untuk IPv4 sudah benar-benar crowded. Artinya kita kalau mau nambah, kita mau apply untuk jadi satu autonomous system baru, itu dulu ada yang keluar dulu. Kondisinya seperti itu. Kemudian jumlah router yang ada di dalam internet kira-kira berapa? Nggak ada yang tahu sebenarnya. Tapi kalau diperkirakan dari 40.000 autonomous system atau ISP ini ada kira-kira 10 router sampai 20, 30, 40, 50 router. Kita bisa perkirakan ada sekitar 400.000 sampai 1 juta internet router yang terhubung dalam cloud internet tersebut. Jadi sebenarnya kalau tadi kita lihat simpel, kita kemudian explore lebih jauh lagi, cukup rumit dan sangat menantang. Kemudian kita lihat network sendiri di mana sih? Kalau dalam kita berbicara mengenai ICT infrastructure, ada yang namanya bisnis arsitektur, di situ ada bisnis proses, policy segala macam orangnya, ada aplikasi, data. Ini semua jalan di bawah satu jalan raya yang di dalamnya terhadap ada network, ada hardware-nya. Dan software kadang-kadang dikatakan juga berada pada arsitektur teknologi jalan raya ini. Artinya kalau yang merah ini nggak ada, atasnya nggak bisa jalan. Seperti tadi saya bilang di awal. Kemudian sekarang kita lihat seberapa besar sih prospeknya kalau kita mau mengambil jalur karir atau belajar di network. Ini data yang saya dapat dari CNN Money Magazine tahun 2010. Kira-kira ada di nomor 21 dari 100-an
job yang memiliki proyeksi pertumbuhan sekitar 53% dalam 10 tahun ke depan. Jadi akan saat ini banyak demand-nya dan dalam 10 tahun ke depan masih banyak demand-nya. Artinya kalau teman-teman di sini tingkat 1, tingkat 2 lulus kira-kira 5-6 tahun lagi, atau maaf saya underestimate 3 atau 4 tahun lagi. 3-4 tahun lagi sudah lulus, itu jangan takut nggak dapat kerjaan di network. Kalau kita lihat di source dari Global Health Technologies tahun 2012 termasuk dari 7 hot job dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Jadi artinya jangan takut kalau mau ngambil network terus nggak dapat kerjaan. Prospeknya gimana? Jangan saya udah ngambil network, gajinya kecil lagi. Nah sekarang kita lihat. Semua ada yang tahu, biasanya kalau kita ngomong network, sertifikasi yang terhubung dengan network adalah Cisco. Sebenarnya ada banyak, tapi kita ngomong kita ngambil sampel Cisco karena worldwide Cisco yang cukup punya kurikulum yang bagus untuk itu. Jadi kita lihat CCNA, level paling bawah dari sertifikasi Cisco network. Itu di Indonesia kira-kira per bulan gajinya itu 2,5 juta sampai 5 juta. Ini tergantung industri dan perusahaannya. Artinya biasanya perusahaan multinasional company itu bisa ngasih lebih besar. Kalau kita CCNA terus mau keluar negeri, jangan dulu kalau menurut saya. Tanggung, mendingan kita selesaikan dulu CCNP paling enggak atau CCIE keluar negeri, itu baru kerasa bedanya. Di luar negeri ya mungkin mereka yang lebih suka pakai lokal mereka sendiri. Jadi kita itu seolah kalau keluar negeri itu sebagai expat. Makanya pada saat kita dihitung sebagai expat, ekspektasinya harus tinggi. CCNA belum laku, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus naik dulu paling nggak jadi network spesialis dengan CCNP sertifikasi atau lebih. Biasanya nanti CCNP ada CCIP, ada sertifikasi yang lain-lain. Itu kalau di Indonesia sendiri bisa dapat sekitar 4-15 juta, tergantung di mana company-nya. Sekali lagi tergantung di mana company dan di mana tergantung pengalaman dan seberapa penilaian company terhadap diri kita. Jadi jauh kan range 4 juta sampai 15 juta. Pada saat saya pertama kali CNP, saya itu dapat gaji di Kaltim Primakol tambang batubara itu sekitar 7 juta. Perkiraannya seperti itu. Teman saya ada yang di MNC lebih jauh lagi, Freeport, itu bisa belasan juta. Jadi sangat variabel, sangat variatif range-nya. Kemudian kalau kita mau coba peruntungan ke luar negeri, rate yang ditawarkan sekitar 25.000 sampai 75.000 per tahun. Kira-kira per bulannya 60-70 juta ya, maksimum. Itu di CNP. Kalau CCIE gimana? Sebagai network expert dengan sertifikasi CCIE, itu di Indonesia sendiri minimum 20 juta. Nggak ada yang ngasih harga di bawah 20 juta. Biasanya kalau udah masuk ke sistem-sistem integrator seperti konsulan jaringan infrastruktur, itu selain 20 juta sekian atau bahkan 40 juta, itu sudah dapat allowance tambahan. Mobil biasanya. Kemudian tunjangan perumahan. Karena mereka mau keep CCIE ini jangan pergi kemana-mana. Karena itu bagian dari nilai jual mereka. CCIE itu masuk salah satu nilai jual sebuah company untuk menawarkan servis kepada end user. Terus kalau mau keluar negeri, kenyataannya biasanya CCIE Indonesia udah jadi CCIE kemudian pada lari keluar negeri karena iming-iming gajinya sebenarnya bisa sampai $150 per tahun. Artinya kira-kira berapa? 130 juta lah per bulan, 130 juta per bulan. Itu saya rasa cukup 2 tahun, 3 tahun balik ke Indonesia lagi sudah punya modal buat usaha apa, misal jualan bakso atau apa itu cukup lah. Jadi seperti itu kan, orang nggak akan kerja terus-terusan, pasti akan mau mencari satu level challenge baru atau posisi yang enak baru itu seperti apa. Oke, itu kira-kira seperti itu. Jadi iming-imingnya lumayan, tidak terlalu tidak kalah gitu dengan job-job lain.
Kemudian persiapannya apa? Persiapannya formal education dan international certification. Ini penting. Formal education idealnya seorang network jaringan itu punya background dari telecommunication engineering, sistem komputer, IT, network engineering. Di sini ada sistem komputer ya sama teknik informatika. Itu masih nyambung-nyambung karena ada hubungan dengan jaringan. Dan biasanya silabus atau mata kuliah yang sangat nyambung di sana itu adalah komunikasi data dan sistem dan arsitektur jaringan komputer. Itu pasti larinya ke arah nanti kalau kita belajar OSI 7 layer, network communication, terus kemudian ada Ethernet, IP, TCP segala macam itu hubungannya ada di dua mata kuliah ini. Biasanya seperti itu. Saya nggak tahu di sini namanya apa, tapi kira-kira biasanya seperti itu. Terus ada yang nanya, loh kalau saya jurusan yang lain gimana? Gak ada mandatory seperti itu. Saya punya teman jurusan teknik mesin dari CCIE. Saya punya teman jurusan teknik geologi CCIE juga. Artinya ini bukan merupakan satu kewajiban, tapi it's nice to have, kira-kira seperti itu. Karena dengan udah tahu dasar seperti ini, kita bisa lebih pada saat kita berkarir di bidang jaringan lebih punya dasar yang kuat. Dan sebenarnya yang nggak kalah penting ini harusnya adalah international certification. Ada macam-macam. Di Amerika namanya CompTIA, ini lebih independen. Kemudian yang lainnya kebanyakan berbasis vendor. CNE itu punyanya Novell, JNCIE punyanya Juniper. Pasti kalau ngomong Cisco biasanya tahu namanya Juniper karena itu termasuk kompetitor yang paling kuat. Kemudian Cisco, JNCIE, JNCIS, JNCIE, CCNA, CNP, CCIE. Kira-kira yang paling akhir itu adalah expertnya seperti itu. Nah, kebetulan yang saya lakukan ngambil jalurnya jalur Cisco. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana kita mencapai CCIE tersebut. Oke, ini kira-kira karir pathnya network engineer. Kemudian bisa jadi spesialis, kemudian jadi expert. Kalau kita masih berhubungan atau mengambil jalur technical, arahnya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita ke level manajerial larinya. Dari situ jadi network manager, kemudian bisa juga jadi head IT, kira-kira seperti itu. Itu juga sangat memungkinkan. Nanti kalau ditanya, saya lewat jalurnya apa? Saya pertama jadi network engineer, saya sempat jadi network spesialis, sekarang sebagai network expert, tapi saya juga pernah jadi network manager satu perusahaan IT. Atau kalau udah bosan, bisa jadi business owner sendiri, bikin satu company konsultan jaringan baru. Dan saya lakukan itu juga. Jadi semua ini saya pernah geluti sekarang ini. Jadi selama 12 tahun karir saya di jaringan, saya pernah merasakan semuanya. Kira-kira seperti itu. CCIE. Ini tadi saya bilang penting, CCIE itu di dunia sekarang hanya ada tidak lebih dari 37.000. Sekarang CCIE terakhir nomornya itu 365 berapa kalau nggak salah, jadi 36.500. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan bisa sampai 40.000, 50.000, tapi itu masih sedikit. Artinya kita masih punya share pekerjaan di situ, dan CCIE ini demandnya sangat tinggi. Salah satu sertifikasi dengan tingkat kesulitan paling tinggi dan demand di industri paling tinggi. Kemudian kita lihat sebarannya. Pacific Rim, Asia Pasifik pasti yang biru ini paling gede memang, tapi kebanyakan itu isinya di Jepang, kemudian Hong Kong dan China dan India. Indonesia sendiri, orang Indonesia yang sudah CCIE nggak nyampe 120 orang sekarang. Dari 36.000 lebih itu nggak nyampe 120 orang Indonesia. Kira-kira berapa persen? Sepertiga persen ya? Kira-kira nggak nyampe 1% kan? Artinya masih banyak di Indonesia sendiri lowongan untuk CCIE. Kemudian dari 120 orang itu, yang nggak nyampe 120 orang itu, lebih dari setengahnya itu kerja di luar negeri.
Kenapa? Ya gajinya gede di sana. Lebih besar dibandingin tadi seperti saya katakan bisa sampai 150.000 per tahun. Kira-kira 130 juta per bulan di luar negeri sana. Kalau kita masih mau masuk ke dalam Middle East, katakan Qatar, UAE, kemudian Saudi Arabia, itu tax free. Artinya kita nggak dipotong tax lagi, segitu ya itu masuk semua ke dalam rekening kita. Nah, sekarang kita udah lihat enak-enaknya, gimana sih proses jadi CCI itu? Pertama saya tekankan di sini, untuk ngambil CCI kita nggak perlu CCNA atau CCNP dulu. Nggak perlu itu. Kita bisa langsung ambil CCI. Cuma statistik mengatakan, menunjukkan bahwa kurang dari 1% yang ngambil CCI langsung itu lulus. Artinya 99% itu fail. Orang bilang CCI itu kira-kira PhD-nya di network kan, S3-nya di network. Makanya akhirnya Cisco membuat satu kurikulum dari CCNA dulu, CCNP, baru CCI. Artinya itu cuma untuk mempermudah. Kemudian tadi saya bilang nggak perlu CCNP, tapi itu untuk mempermudah kita CCNA dulu, CCNP dulu. Kalau kira-kira CCNP udah benar, nanti kita siap untuk belajar untuk ngambil CCI. Ada 2 tes yang diperlukan untuk ngambil CCI. Pertama kita harus lulus written test dulu, sama seperti kita ngambil MCP, CCNA, CCNP itu online. Dan sekarang adanya di Pearson View. Dulu masih ada Thomson Prometheus, sekarang udah nggak ada, di Pearson View aja. Itu lamanya tesnya itu 2 jam online di komputer gitu aja. Kemudian biasanya isinya multiple choice dan simulasi. Dan kita nggak bisa ngakses ke dalam dokumentasi Cisco itu. Kalau kita udah selesai, di soal terakhir kita udah isi, kemudian kita submit, itu dia akan otomatis langsung nilai. Karena di situ ada engine-nya yang akan langsung nunjukin kita itu fail atau pas, seperti itu. Dan biasanya itu selama kira-kira hampir 1 menit lagi nunggu gitu, kita deg-degan pas mau fail-nya. Jadi pas tahu-tahu kelihatan pas, wah itu senang sekali. Dan biasanya terus terang kalau yang namanya multiple online seperti ini ada yang namanya tasking, pass for sure atau apapun namanya, itu lebih mudah untuk lulusnya. Kita ngapalin aja soal-soal itu pasti lulus. Cuma itu belum jadi CCI. Jadi CCI harus setelah lulus itu baru kita harus ikut exam praktek. Itu cuma ada beberapa kota di dunia, salah satu yang paling dekat itu Hong Kong, Tokyo, Sydney, Beijing. Itu yang dekat-dekat dengan Indonesia. Singapura nggak ada, tapi ternyata dengan demand yang tinggi untuk engineer mau jadi CCI di Indonesia, kira-kira setahun sekali ada yang namanya Mobile Lab Exam di Jakarta, di kantor Cisco di Arcadia sana. Itu lumayan buat cutting cost untuk transportasi dan akomodasi. Jadi kita cuma bayar exam-nya doang. Cuma ya itu cuma jatahnya sekarang ini cuma sekali setahun. Itu jatahnya cuma per hari 6 kursi biasanya. Jadi kalau dalam 5 hari, 1 minggu itu 30 kursi yang disediakan untuk ngambil mobile lab exam itu. Dan biasanya success rate-nya sekitar 20%. Jadi dari 30 orang itu, 30 orang yang ambil tes biasanya 5-6 orang yang lulus. Kira-kira seperti itu yang pengalaman beberapa tahun terakhir. Nah di practical exam itu, kita nggak bisa cuma belajar dari pass course, tasking atau apapun. Kita mesti benar-benar persiapannya benar-benar harus matang. Karena di situ dalam 1 hari 8 jam penuh ini, kita akan melakukan konfigurasi troubleshooting dari satu arsitektur atau konfigurasi topologi yang disediakan oleh Cisco untuk kita lakukan sesuai dengan tugas yang ada di sana. Pada saat practical lab exam ini, dokumentasi Cisco dibuka, kita bisa lihat dokumentasinya, tapi biasanya gambarnya nggak dikasih lihat. Jadi kalau misalnya satu web page-nya itu ada contoh konfigurasi segala macam, itu biasanya gambarnya di hidden, jadi kita nggak bisa ngambil gambarnya. Tapi cukup lah untuk membantu teman kita
teman setia kita itu pada saat practicalism adalah physical documentation. Jadi kita dari sekarang harus cukup familiar dengan dia. Jadi pada saat kita perlu sesuatu, kita tahu mesti carinya di mana, dokumentasi yang mana. Dan skornya itu paling lama 48 jam, berarti 2 hari pasti udah ada hasilnya. Kalau kita mengerjakan dengan baik, itu nggak nyampe 1 hari. Saya tes siang, malamnya jam 11 itu udah ada hasilnya, lulus gitu. Tapi jadi biasanya kalau keluarnya cepat, itu kemungkinan besar lulus atau tidak. Tapi kalau lama, biasanya lagi pusing, karena ini bukan otomatis. Jadi modelnya ada satu orang ahli yang akan menilai kalau emang ternyata kita punya solusi jawaban yang lain, mereka akan coba cek lagi. Ini layak lulus apa enggak? Ini layak benar apa enggak? Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita benar-benar bagus, itu bisa langsung pas, atau benar-benar jelek langsung fail. Dalam jam 12 gitu udah ada pengumuman biasanya. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi, saya cepetin aja. Kalau kita udah pas, kita akan dapat nomor tadi tuh. Nomor CCID-nya 36 sekian, kemudian baru kita dapat CCID. Ini contoh-contohnya, nanti bisa dilihat kalau ada slide-nya. Ada troubleshooting, configuration session. Itu topologinya kira-kira seperti ini. Lumayan kompleks. Cost, lihat di sini bisa return kira-kira 3,5 juta. Ada lab preparation yang kita perlu waktu sampai 18 bulan, kemudian sampai lab sim sampai $8.000, tergantung. Tadi saya bilang kalau kita dapetnya lokal kita cuma perlu bayar $1.750 aja. Total costnya bisa semurah 22.600 USD atau 33.500 USD dengan preparation time 3-18 bulan. Cuma return of investment-nya bisa kurang dari 2 tahun. Oh iya, kalau kita dapat gaji 150 juta per bulan, itu sebulan aja udah balik ya. Kira-kira seperti itu. Jadi cukup menarik. Nah, kemudian di ini seorang network engineer nggak cukup hanya mengurusi network. Kita harus punya satu value added. Terserah yang mana. Kebetulan value added saya itu di network security dan telecommunication technology. Ada yang di Unix, di storage, programming, ini nanti bisa kemana-mana. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih.